Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika saat berpisah mantan marah-marah, memaksa, dan sangat membenci. Itu tanda ia yang akan minta kembali bersamamu lagi. Dia akan menyembah-nyembah untuk bisa bersamamu lagi. Ya, kita pernah membahas beberapa waktu yang lalu ya, di dalam video kita terdahulu, bahwa ketika mantan ngajak berpisah baik-baik, ya, itu tanda bahwa dia tidak akan pernah kembali. Kita bisa melihat ya, saat perpisahan itu dia sabar sekali, penuh pengertian, senyum-senyum, ya, tidak emosi. Kenapa demikian? Karena biasanya yang demikian itu dia sudah menemukan ya pengganti kita yang lebih segalanya dari kita. Maka daripada berpanjang lebar, kalau pakai pertengkaran itu kan jadi panjang lebar, maka dia sabar-sabarkan. Setiap dia naik emosinya atau mau marah begitu, dia membayangkan setelah ketemu kita, kan ini akan ketemu dengan orang ketiga, dengan pasangan barunya, ya, sehingga dia bisa menampilkan perpisahan dengan begitu dinginnya. Ya. Dingin itu bukan artinya seperti orang yang tanpa senyum begitu, bukan ya, tetapi penuh ketenangan lah, ya, kelihatan sabar betul saat meminta perpisahan itu terjadi. Dan kita bisa melihat ketika berpisah secara baik-baik itu, umumnya tidak kembali lagi kepada mantannya atau kepada pasangan yang dia tinggalkan ini. Begitu juga ketika suami istri bercerai itu, kita sering melihat ya, kalau perceraian itu rame itu, oh bertengkar tuh, marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya. Di media sosial itu penuh dengan kemarahannya. Itu justru tanda bahwa dia masih cinta, ya. Itu bahwa tanda mereka akan saling jatuh cinta kembali dan akan kembali bersama lagi. Nah, tetapi ketika perpisahan itu baik-baik, misal begitu, ya kita bisa melihat banyak yang kemudian memang tidak pernah kembali bersama lagi. Tidak lama kemudian dia mempresentasikan, memamerkan pasangan barunya. Ya, dan setelah itu dia tidak pernah kembali lagi kepada pasangan lamanya. Nah, jadi biasanya seperti itu. Walaupun mungkin ada juga yang beda-beda tuh ada ya. Berpisahnya baik-baik dan kemudian kembalinya juga baik-baik, artinya biarpun perpisahannya tenang ya, sabar, ternyata bisa balik kepada pasangan lamanya. Karena memang karakter dan sifat orangnya memang seperti itu. Tidak pernah marah-marah, tidak emosional, dan seterusnya. Ada juga ya, yang pada saat berpisah itu marah-marah. Di media sosial penuh dengan kemarahannya, dan kemudian tidak pernah kembali bersama lagi. Ada juga, tetapi biasanya yang beda-beda seperti ini jumlahnya lebih sedikit. Tetapi secara umum, saat orang mengajak berpisah dengan kemarahan, ya, dengan kebencian, dengan pertengkaran, itu adalah tanda bahwa mereka akan bersama kembali. Bahkan yang mengajak untuk berpisah ini, yang memaksa untuk berpisah inilah yang kemudian akan memohon-mohon
untuk bisa kembali bersama lagi, ya, dia akan jatuh cinta kembali, ya, akan menyembah-nyembah kepada mantannya untuk bisa menerimanya lagi. Nah, jadi kenapa demikian? Nah, ini menarik ya, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis ya. Nah, jadi rumusnya ketika seseorang mencintai secara berlebihan, jadi cinta secara berlebihan, ya, harapan yang terlalu tinggi, ketika cemburu juga cemburu secara berlebihan, nah itulah yang kemudian akan berubah menjadi kebencian yang berlebihan. Harapannya sedemikian tinggi, ternyata apa yang diharapkan itu jauh dari kenyataan, ya. Kecewanya berlebihan juga. Ketika ternyata pasangannya tadi tidak sesetia apa yang dia bayangkan, cemburunya itu akan berubah menjadi kebencian yang luar biasa. Ya. Begitu juga ketika orang membenci sesuatu, membenci seseorang. Benci banget. Bencinya luar biasa. Ya. Saat akan berpisah itu kebenciannya luar biasa. Bahkan memaksa untuk berpisah. Maka yang akan terjadi di kemudian hari, justru dia akan jatuh cinta kembali dengan cinta yang juga berlebihan. Karena kebencian yang luar biasa itu tadi, itu kan sumbernya adalah cinta yang juga teramat sangat besar. Karena itu, di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahbib habibaka haunan, ma'asa ayakuna, bakhidaka yauman ma. Wa abkhid bakhidaka haunan, ma'asa ayakuna, habibaka yauman ma. Ya, ahbib habibaka haunan, ma'asa ayakuna, bakhidaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Wa abkhid bakhidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Nah, inilah mantan. Ya, wa bakhid bakhidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Ketika mantan memaksa untuk berpisah, berpisahnya dengan bertengkar, dengan marah-marah dan penuh kebencian, bencinya berlebihan, maka itu tanda bahwa cinta di dalam hati mantan sesungguhnya juga berlebihan. Ya. Dan ketika perpisahan sudah terjadi, dia akan jatuh cinta kembali juga dengan cinta yang berlebihan. Dia yang akan memohon-mohon, menyembah-nyembah untuk bisa kembali bersama kita lagi. Nah, jadi intinya, ketika perpisahan itu terjadi dengan pertengkaran, ya, dengan kemarahan dan seterusnya, kita tidak perlu terlalu bersedih, karena sesungguhnya di depan sana mantan yang mencintai kita kembali, insya Allah sudah menunggu kita. Ya, jadi yang penting sekarang teruslah berdoa agar mantan dan kita berjodoh selamanya. Orang yang berjodoh, ya, berpisah sebulan 2 bulan,
bertengkar seminggu, 2 minggu, itu sesuatu yang biasa. Tetapi ketika mereka berjodoh, akan selalu ada jalan bagi mereka untuk bersama kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.